My name is Chev Chelios, and today I didn't die. Farm your organs. If you can get hold of your heart, I'm reasonably sure I can put it back in. So this is how it is. I give in. It's me. I intend to get it back. Crank 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang masih cupu tapi kece ini. Kali ini Mamang akan mereview lanjutan film Crank sebelumnya, dimana di film yang berjudul Crank High Voltage ini, Mamang kita semua Jason Statham masih berjuang untuk mendapatkan kembali kehidupannya. Film kali ini masih dipenuhi dengan adegan ketolilan yang hakiki dan tidak masuk akal, namun cukup membuat otak kita berpikir ini film apa sih? Oke, tanpa banyak berbasa-basi langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya, Mang. Melanjutkan film pertamanya di mana Chevy terjatuh dari sebuah helikopter setelah berhasil menghabisi musuh utamanya, Ricky Verona. Meski terjatuh dari ketinggian yang luar biasa, Chevy ternyata berhasil selamat setelah diselamatkan oleh sekelompok geng yang sepertinya adalah geng triad di wilayah tersebut. Namun saat proses operasi sedang berlangsung, nampak seorang pria bermata sipit yang bernama Johnny Feng sedikit iseng dengan menaruh calacah udut di jantung Chevy. Wah, kalah. Pegang. See you guys. Chevy yang berhasil selamat dari operasi penggantian jantung buatan itu pun didatangi oleh perawat yang langsung memeriksa suhu tubuhnya dengan termometer yang ditempelkan tepat ke peler Chevy yang menurutnya sebesar peler kuda. Bos dari para dokter ilegal ini ternyata ingin memanen organ tubuh dari Chevy untuk ditransplantasikan nanti, terutama organ vital Chevy yang seukuran kuda balap. Mendengar barang berharganya dalam kondisi terancam, Chevy segera menghabisi kedua orang itu dan pergi dari sana dengan jantung buatan yang kini menempel di dalam tubuhnya. Jantung buatan ini terhubung dengan sebuah kotak berwarna kuning dan berfungsi seperti baterai yang menunjukkan kapasitas hidup dari daya jantung buatan itu. Chevy yang sedang berusaha menelpon kekasihnya Eve itu pun kemudian dikejutkan dengan kehadiran penjaga yang ada di sana. Who's got my fucking strawberry tarts? Name that! Johnny Bang! Johnny Bang? Cyprus Social Club. Now you're sure about that, ain't you? Setelah mendapatkan lokasi dari keberadaan Johnny Feng, Chevy segera bergegas mengambil sebuah mobil untuk menuju tempat tersebut. Namun sayang di sini kapasitas dari jantung buatannya mulai menipis dan Chevy menjampernya dengan aliran listrik dari dalam mobil yang dikendarainya. Ia lalu menelpon kembali Dr. Miles yang nampak terkejut dengan Chevy yang masih hidup. Chevy di sini menceritakan dirinya yang kini menggunakan jantung buatan akibat ulah dari para geng triad yang mencangkok organ tubuhnya kepada Dr. Miles. Sama seperti di film pertamanya, di sini Dr. Miles menjelaskan bahwa Chevy harus menjaga kotak berwarna kuning yang tersambung dengan jantung buatannya agar selalu menyala dengan memberikannya aliran listrik. It's got an internal battery that will pick up once the belt battery dies. The internal core receives power and sends it to the controller device. Yeah. I'm stoked you're alive, dude. Namun di tengah perjalanannya, Chevy yang malang itu mengalami sedikit insiden kecelakaan yang mengakibatkan kotak berwarna kuning yang terikat di pinggangnya hancur berantakan.
Mind giving me a jump? Tiba di tempat yang dimaksud, Chevy dikagetkan dengan seorang perempuan Cina yang dilempar keluar dari tempat tersebut oleh pria berbadan mirip Rikishi. Setelah menghancurkan tempat itu, Chevy yang tidak berhasil menemukan Johnny Feng malah digantelin oleh seorang wanita ceking yang tak sengaja telah ditolongnya. Wanita yang bernama Ria ini ternyata mengetahui kemana tujuan dari orang yang dicari oleh Chevy dan menjadi tour guide-nya untuk mendapatkan pria tersebut. Chevy pun kemudian mendatangi sebuah klub yang dipenuhi dengan buah melon yang bertebaran di mana-mana. Di dalam sini, Johnny yang ternyata telah tertangkap oleh geng Meksiko sedang dipaksa untuk memberitahukan keberadaan dari Chevy. Check it out. We can make a deal, Di sini juga Chevy tak sengaja bertemu dengan kekasihnya Eve yang kini menjadi salah satu pegawai striptease di tempat tersebut. Eve yang mengira bahwa Chevy telah tewas ternyata telah memiliki seorang kekasih baru yang bernama Randy, namun dengan cepat pria itu mampu disingkirkan oleh Chevy dengan melemparnya masuk ke dalam ruangan dari Chico berada. Chico yang menyadari keberadaan Chevy di dalam klub miliknya kemudian muncul dan berusaha menangkapnya hidup-hidup. Bypass the formalities. You want you alive. We could watch you die. Berhasil keluar dari klub tersebut, Chevy kembali harus berhadapan dengan para polisi yang telah tiba di lokasi tersebut untuk menangkapnya. Sempat sesaat kalah diakibatkan kondisi dari jantung buatannya yang mulai melemah, Chevy akhirnya berhasil melawan balik di saat salah seorang polisi berniat untuk menyetrumnya dengan alat kejut listrik yang mereka bawa. Di dalam mobil polisi itu, Chevy kembali melakukan terapi setruman diri menggunakan alat kejut listrik agar menjaga listrik mengalir di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba seorang wanita yang tak sengaja terbawa di dalam mobil mengatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan dari Johnny Feng, yakni di sebuah pacuan kuda di sana. Merasa listrik yang ada di tubuhnya masih kurang, Chevy kemudian meminjam ponsel milik kekasihnya untuk kembali menelpon Dr. Miles dan memberitahukan perihal kotak daya listriknya yang hancur. Dr. Miles kemudian menyarankan kepada Chevy untuk segera menemukan jantung aslinya dan dirinya akan kembali memasangnya apabila Chevy telah berhasil menemukan jantung tersebut. Tiba di sebuah jalanan, mobil yang dikendarai Chevy terhalang oleh segerombolan artis bokep yang sedang demo karena gajinya tak dibayarkan. Chevy pun terpaksa harus berhenti dan melanjutkannya dengan berlari sambil dikejar oleh beberapa orang personil polisi. Chevy yang kehabisan aliran listrik di tubuhnya ini lalu mengambil sebuah kalung anjing elektrik dan mengalungkannya ke lehernya sendiri. Saat terpojok, tiba-tiba muncul saudara kembar dari Kylo yang telah tewas di film pertamanya, dan orang ini bernama Venus. Venus adalah penderita FBT, yakni penyakit sejenis ayan dadakan yang bisa kambuh kapanpun dan dimanapun. I have a condition, FBT.
full body Tourette's. Tiba di tempat pacuan kuda, Venus menceritakan rencananya kepada Chevy untuk membalaskan dendam kematian dari saudara kembarnya, yang dimana Chevy juga mengatakan bahwa ada seorang dari pelaku pembunuhan Kylo yang belum ia bunuh, yakni El Huron. Mereka berdua lalu segera memasuki arena pacuan kuda itu dan Chevy yang mulai kembali kehabisan aliran listrik kembali menelpon Dr. Miles untuk menanyakan alternatif lainnya agar ia bisa mendapatkan aliran listrik di dalam tubuhnya. Dr. Miles menyarankan untuk melakukan gesekan antar kulit yang dimana bisa menimbulkan aliran listrik statis. Terrific race. What the f***? Mate, that was all you. Gagal menggesek kulit sang vokalis, Chevy pun melihat calon mangsa lain yang tidak mungkin bisa melawan. Namun saat baru melakukan perpindahan aliran elektron, Chevy melihat keberadaan dari Johnny Feng di sana bersamaan dengan para polisi yang bersiap menangkapnya. Di sini kembali Eve muncul di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Chevy dari para polisi tersebut. Di sini sebenarnya ada adegan dari Chevy yang diberikan gesekan maut oleh sang kekasih Eve hingga di tengah arena balap kuda. Tapi seperti biasa, Mamang tidak bisa menampilkan adegannya dikarenakan terlalu hot dan bisa menimbulkan warna kuning di video ini nantinya. Dan saat sedang berkecuok di tengah arena pacu, Chevy kembali melihat sosok dari Johnny Feng dan segera melanjutkan pengejarannya. Kali ini Chevy berhasil diselamatkan untuk kedua kalinya oleh Don Kim yang tak sengaja melintas di sana. Di dalam mobil, Chevy menceritakan bahwa salah satu anggota dari triad telah mengambil jantung milik Chevy dan ia ingin itu dikembalikan. Namun di sini Don Kim malah menjelaskan seorang pemimpin dari geng triad yang bernama Pondong yang telah berumur 100 tahun dan dianggap Tuhan oleh para triad yang merupakan organisasi dari Don Kim. Pondong yang kini sedang sekarat berusaha mencari transplantasi jantung agar dirinya bisa kembali hidup sehat seperti sedia kala. Dan pilihannya jatuh kepada jantung dari Chevy yang dimana telah teruji kekuatannya setelah berhasil selamat dari racun Cina yang disuntikan oleh Ricky Verona di film sebelumnya. Dan tujuan sebenarnya dari Don Kim menyelamatkan Chevy adalah untuk menyerahkannya kepada pimpinan tertinggi triad Pondong demi imbalan yang fantastis tentunya. Kembali, Chevy menjadi salah satu berita utama di media televisi diakibatkan ulahnya melakukan gesekan maut dengan kekasihnya di arena pacuan kuda. Sedangkan di sisi lain, Chico yang tak berhasil menangkap Chevy kini menghadap kepada El Huron sang bos mafia dari geng Meksiko. Chico kemudian memotong pepentilnya sebagai bukti kesetiaannya kepada geng El Huron atas kegagalannya menangkap Chevy di klub sebelumnya. El Huron kembali memberikan kesempatan kedua kepada Chico untuk menangkap Chevy dalam keadaan hidup. Adegan lalu berpindah kepada Eve yang kembali bertemu dengan mantan kekasihnya Randy yang sedang berusaha memujuknya agar kembali menjadi kekasihnya dan meninggalkan Chevy yang sedang menjadi buronan polisi dan juga para anggota geng. Let go of me. Look, baby. All right, I'm trying to be cool to you, but I will. Eve kemudian ditangkap oleh para polisi yang berhasil mengenalinya melalui berita di televisi. Sedangkan Venus di sini nampak melakukan sebuah panggilan kepada seseorang bernama Orlando yang dulu pernah ditemui oleh Chevy untuk menanyakan tentang keberadaan dari El Huron. Kembali kepada Chevy yang sedang membajak sebuah ambulans yang sedang mengangkut seorang pasien yang ternyata
itu adalah anak buah dari Don Kim yang ditembak Chevy sebelumnya. Di sini, Chevy meminta kepada perawat yang berada di dalam ambulans untuk memberikannya sebuah kotak sejenis baterai untuk jantung buatannya, di mana alat tersebut telah hancur pada kecelakaan sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan alat tersebut, Chevy yang kembali secara tak sengaja melihat keberadaan dari Johnny Feng di luar jalanan itu pun segera keluar dari ambulans dan melakukan panggilan kembali kepada Dr. Miles yang sedang melakukan aerobik di apartemennya. Chevy memberitahukan bahwa ia akan segera mendapatkan kembali jantung tersebut dan menyuruh Dr. Miles untuk mempersiapkan operasinya. Time I go up to leave the door, I see the guy with the gun. Really bad day. Gotta get out there, man. Yeah. Oh, my pleasure. Tiba di sebuah gardu listrik bertegangan tinggi, Chevy kehilangan jejak dari Johnny Feng yang kemudian muncul dan berhasil memukul Chevy dengan kotak merah yang ia bawa. Chevy akhirnya berhasil mengalahkan Johnny Feng dan mendapatkan kotak merah tersebut. Dan saat kotak tersebut berhasil dibuka, alangkah terkejutnya Chevy karena isi di dalamnya bukanlah jantung miliknya. Chevy kemudian kembali menelpon Dr. Miles dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Dan ternyata Dr. Miles sendiri telah mengetahui bahwa jantung dari Chevy telah berhasil ditransplantasikan kepada Pondong 3 minggu yang lalu. Sang dokter juga memberitahukan lokasi dari keberadaan Pondong yang kini masih berada di LA dan telah berhasil bugar berkat jantung transplantasi milik Chevy. How you doing? Okay, baby. Chevy pun dibawa ke dalam sebuah mobil oleh Chico untuk dipertemukan dengan El Huron, sang bos mafia Meksiko. Di sini kemudian diceritakan masa lalu dari Chevy yang ternyata semenjak dirinya masih kecil, Chevy sudah mulai melakukan segala jenis kebrutalan dalam kehidupan. Hingga dirinya diundang ke sebuah acara talk show bersama dengan ibunya pada saat itu untuk menceritakan tentang kehidupan kriminalnya. Saat tersadar dari mimpi masa lalunya, Chevy tengah berada di sebuah lautan dengan posisi terikat tali dan ditarik menggunakan sebuah kapal boot oleh Chico. Sedangkan di sisi lain, Ria yang sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal bertemu dengan Venus yang ternyata mereka berdua telah saling mengenal satu sama lain. Ria, baby. What happened to you? What are you all cheerful? I'm looking for the man that killed my brother. Give all the girls kisses and hugs for me, okay? A kiss and hug. I go find Jeff Terrios. If yang tertangkap sebelumnya oleh polisi itu kemudian diinterogasi oleh salah satu polisi yang meyakinkan bahwa Chevy sang kekasih adalah seseorang yang berbahaya bagi dirinya. Namun tak berselang lama, If berhasil dibebaskan dari ruangan interogasi tersebut dan pergi meninggalkan polisi kepo barusan. Kembali kepada Chevy yang kini telah berada di hadapan sang El Huron yang ternyata ia adalah saudara dari Ricky Verona yang telah dibunuh oleh Chevy sebelumnya. El Huron kemudian membawa Chevy ke sebuah tenda yang berada di sana, yang mana di dalam sana terlihat kepala dari Ricky Verona yang berada di dalam kotak berisikan air.
El Huron ternyata berhasil menyelamatkan otak dari Ricky Verona dengan sebuah teknologi yang bisa menyelamatkan otaknya agar tetap bisa berfungsi selama beberapa waktu agar bisa melihat kematian dari Chevy. Dan di saat El Huron sedang asik menyiksa Chevy dengan cambuk andalannya, tiba-tiba... Hey, cabrón! Tak seperti saudara kembarnya, Venus ternyata seorang yang ahli dalam menggunakan nunchaku meski sempat diganggu oleh penyakit ayannya. Di sisi lain terlihat asisten dari Dr. Miles berhasil menjebak Pondong masuk ke dalam jebakannya untuk melakukan operasi mengambil kembali jantung transplantasi milik Chevy. Sedangkan Chevy sendiri berhasil membunuh Ricky Verona untuk yang kedua kalinya dengan menendang sisa kepalanya ke arah kolam renang yang ada di luar sana. Melihat hal tersebut, El Huron nampaknya menjadi sangat murka dan berniat membunuh Chevy. Namun hal tersebut berhasil digagalkan oleh Venus yang langsung menerjang ke arah El Huron. Chevy yang kembali melemah diakibatkan baterai untuk jantung buatannya dibuang oleh El Huron itu pun berinisiatif mencari tegangan listrik yang ada di sana. Venus yang cukup kewalahan melawan El Huron kembali diselamatkan balik oleh Chevy yang telah berubah menjadi Ghost Rider. Di akhir film, tampak terlihat Dr. Miles telah berhasil mengambil kembali jantung milik Chevy dari dalam tubuh Pondong dan kembali memasukkannya ke dalam tubuh Chevy yang tengah sekarat. Oke, meskipun kembali pada film sequelnya kali ini masih bisa dibilang film apaan sih ini ya. Tapi buat kalian para penggemar Mamang Jason, film ini masih bisa buat kalian tonton, tentunya untuk yang umurnya berada di atas 18 tahun. Dari segi alur cerita, film ini menurut saya lebih baik dibanding seri pertamanya di mana alurnya terkesan flat alias datar aja gitu untuk film yang seri pertamanya. Mungkin selanjutnya Mamang bakalan ngebahas kembali alur film-film yang dibintangi oleh Mamang kita semua, Jason Statham, yang pastinya nggak kalah seru sama film kali ini. Oke, buat saat ini, detik ini kayaknya cukup sekian review untuk alur cerita film dari Crank High Voltage kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.